Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Gibral Bara Setiawan dengan nomor NIM 23320111018. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi penugasan hukum acara perdata tentang alur persidangan sengketa perdata. Alur persidangan perdata umumnya mengikuti tahapan-tahapan berikut ya. Pertama, ada tahap awal. Tahap awal itu pengajuan gugatan. Nah, penyusunan gugatan, penggugat pihak yang merasa dirugikan menyusun gugatan secara tertulis yang berisi uraian jelas mengenai perkara, dasar hukum maupun tuntutan yang mau diajukan gitu kawan-kawan. Yang kedua, ada pembayaran biaya perkara. Nah, pengungutan pembayaran biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku kawan-kawan. Jadi ditentuin lah. Nah, ada pendaftaran gugatan. Gugatan didaftarkan di pengadilan yang memiliki wilayah hukum tempat penggugat berdomisili atau tempat terjadinya peristiwa hukum. Misal kasus ini terjadi kalau di Sukabumi di Cikole misalkan bisa. Terus ada pemanggilan tergugat. Pengadilan kemudian memanggil tergugat untuk menanggapi gugatan. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap 2. Tahap jawab dan jawaban atas jawaban. Pertama, jawaban tergugat. Tergugat diberikan waktu untuk menyusun jawaban atas gugatan. Dalam jawabannya, tergugat dapat membenarkan dan membantah atau mengajukan tuntutan balik terhadap penggugat, kawan-kawan. Nah, selanjutnya ada replik dan duplik. Jika ada hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, penggugat dapat mengajukan replik jawaban atas jawaban tergugat. Dan tergugat juga dapat mengajukan duplik atau jawaban atas replik gitu, kawan-kawan. Ketiga, ada tahap pembuktian. Pembuktian, masing-masing pihak berkesempatan untuk membuktikan kebenaran atas dalil yang mereka ajukan. Pembuktian dapat dilakukan dengan menghadapi saksi ahli atau surat-surat. Nah, terus lanjut ada pemeriksaan saksi. Saksi yang dihadirkan akan diperiksa di bawah sumpah dan hakim untuk memberikan keterangan. 4. Ada kesimpulan. Masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan atas seluruh perkara yang telah diajukan dan dibuktikan. Dan lanjut, kelima ada tahap musyawarah hakim. Hakim mengadakan musyawarah untuk membahas seluruh bukti dan keterangan yang telah diajukan dalam persidangan, kawan-kawan. Lanjut, keenam ada tahap putusan. Putusan hakim. Setelah musyawarah, hakim akan membacakan putusan secara terbuka di sidang. Putusan hakim berisi tentang pertimbangan hukum dan amar putusan. Keputusan tentang diterima atau ditolaknya gugatan. Nah, catatan, ini ada yang perlu dicatat kawan-kawan. Ini ada mediasi. Sebelum persidangan dimulai, pengadilan seringkali berupaya untuk memediasi kedua belah pihak agar mencapai kesepakatan damai. Jadi pertama-tama diselesaikannya itu secara kepala dingin, kekeluargaan, ya secara damai lah, tidak perlu menghindari dipidanakan biasanya, kawan-kawan. Terus ada banding. Pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi, kawan-kawan. Jadi ketika kita tidak puas akan apa hasil dari persidangan, kawan-kawan itu bisa mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Waktu persidangan. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu perkara perdata dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas perkara dan jumlah bukti yang diajukan, kawan-kawan. Nah, ini hal-hal yang perlu dibuktikan sama kawan-kawan. Konsultasi dengan pengacara. Sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara untuk mendapat bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa perdata. Selanjutnya, dokumen yang dibutuhkan, kawan-kawan. Siapkan semua dokumen yang relevan untuk mendukung gugatan atau jawaban Anda. Dan ada lagi yang lebih penting, hadir dalam persidangan. Kalau tidak hadir ya gimana kita menggugatnya, kawan-kawan. Usahakan untuk hadir dalam setiap persidangan.
agar senantiasa kalian bisa bisa menerima apapun hasil ataupun tanggapan dari si hakim maupun tersangka kawan-kawan. Biaya perkara, perhatikan biaya perkara yang harus dibayar. Harus diperhatikan kawan-kawan. Nah, disclaimer, informasi ini bersifat umum dan tidak dapat menggantikan konsultasi hukum dengan pengacara. Nah, seperti itu kawan-kawan. Alur persidangan di pengadilan dalam sengketa perdata itu kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan ingin ada yang ingin ditanyakan, jawaban, mungkin bisa kita berdiskusi di darat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena manusia itu tidak luput dari lupa dan salah kawan-kawan. Ya mungkin cukup sekian video penugasan tentang alur persidangan sengketa ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.